Banda adalah sebuah kepulauan yang dramatis. Dari kejayaan masa lalu, Banda juga terkenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah. Pala adalah salah satu primadona rempah-rempah di Banda yang sangat berharga pada masa itu, sehingga menjadi incaran bangsa Eropa seperti bangsa Portugis, Belanda, dan Inggris. Pada abad 16, Belanda berhasil menguasai perdagangan pala di Banda melalui VOC. Mereka membangun benteng-benteng untuk mengontrol perdagangan pala. Banda memiliki kisah yang tak terlupakan dan menyimpan nilai budaya dan sejarah yang tak ternilai harganya. Hal ini patut kita ungkapkan untuk generasi yang akan datang. Berawal dari armada VOC di 1500-an itu mengirim dua gelombang ya. Jadi gelombang pertama di 1580-an, lalu kemudian yang kedua di 1590. Benteng Nassau sendiri itu dibangun di gelombang kedua, di periode kedua VOC mengirimkan pasukan atau armadanya. Nah, ketika sampai di Banda Neira, armada VOC mendapati satu lokasi yang sekarang ini Nassau, itu sudah ada pondasi awal dari benteng yang tidak sempat diteruskan pembangunannya oleh Portugis. Jadi memang Nassau ini didirikan oleh Belanda di atas puing-puing dari benteng bangunan atau yang didirikan oleh Portugis sebelumnya. Nah, di pembangunannya diperkirakan di sekitar 1590-an. Oleh armada yang dipimpin oleh Pieterzoon Verhoeven. Nah, baru dia mulai jadi dan menjadi utuh itu di 1609 sampai 1670-an. Itu baru betul-betul terbentuk secara paripurna, jadi benteng Nassau seperti sekarang ini. Nassau didirikan bisa diketahui dari tujuan awal dari VOC datang ke Banda, yaitu ingin melakukan perdagangan rempah. Jadi dalam perjanjian-perjanjian yang terdokumentasi dalam arsip-arsip kolonial, Nassau dibangun dengan alasan pertama dan utama adalah untuk menjadi gudang dari rempah-rempah pala yang dibeli oleh VOC dari penduduk Banda Neira. Jadi praktis bisa dibilang atau bisa disebut bahwa fungsi awal dari Nassau sebenarnya sebagai gudang pala atau gudang rempah-rempah. Namun belakangan kemudian Nassau dilengkapi dengan artileri, dengan peralatan dan segala macam perlengkapan perang. Nah, itu yang membuat para orang kaya di masa itu kemudian menjadi lebih khawatir, sehingga mereka mengeluarkan nota protes yang akhirnya berujung pada negosiasi dengan Pieterzoon Verhoeven. Nassau sangat berperan bagi VOC tentu saja, karena dia menjadi semacam gudang atau tempat penyimpan pala sebelum diangkut ke Belanda. Jadi bisa dibilang begini, jadi satu-satunya tempat yang menjadi gudang penyimpanan pala sementara milik VOC yang luar biasa populernya itu di Eropa pada masa itu adalah Nassau. Nassau mengalami banyak sekali perubahan setelah munculnya nota protes itu, karena ternyata gudang yang seharusnya tadi hanya berfungsi sebagai gudang dilengkapi dengan peralatan perang. Parigi Rante yang berada di Pulau Banda bukan hanya sekedar sebuah tugu peringatan, tetapi juga menjadi saksi bisu
dari kekejaman masa lalu, serta simbol perlawanan terhadap penindasan penjajah. Iya, Parigirante punya hubungan yang sangat kuat dengan narasi sejarah di Nassau. Jadi ketika Nassau kemudian berubah tujuan dari sekedar gudang rempah, dia kemudian dipenuhi dengan peralatan militer, keluarlah nota protes dari para Oka di Neira maupun di Banda Besar. Puncak dari cerita orang Banda. Ya, jadi setelah para Oka dikumpulkan, lalu kemudian mereka digiring satu persatu untuk dilakukan eksekusi tanpa dibacakan sedikit pun kesalahan mereka. Pada saat itu 8 Mei 1621 di sekitar benteng Nassau, yang tersebut kemudian memerintahkan para algojo untuk memutilasi para orang kaya Banda itu. Ada sekitar 40, beberapa versi menyebut 44, ada juga versi yang menyebut 48. Ya, jadi saya kira itu soal versi memang biasa di dalam sejarah. Tapi pada faktanya semua adalah didominasi oleh Oka Banda atau orang kaya. Bukan raja, bukan imam. Yang dibunuh adalah Oka. Ini menarik juga yang saya mau ceritakan bahwa Oka ini adalah ekonom, ilmuwan. Dia bukan hanya kaya harta tapi kaya ilmu, dia punya wibawa dan seterusnya. Ya, Belgika sangat kaitan erat dengan Nassau. Karena ketika Nassau dibangun, lalu kemudian muncul nota protes, lalu kemudian terjadi perselisihan dan pertempuran luar biasa antara VOC dengan pribumi, dan akhirnya berujung pada kematian Verhoeven waktu itu. Sehingga VOC merasa perlu ada satu benteng yang letaknya jauh lebih strategis dari Nassau. Dan mereka melihat bukit di sini namanya Bukit Tabaleko kalau orang Banda bilang, tapi sebenarnya nama awalnya sebenarnya Bukit Balkika. Itu adalah lokasi strategis, ya, sehingga akhirnya VOC membangun ulang, jadi tidak membuang Nassau tapi membangun kembali benteng yang baru di atas bukit ini yang kemudian diberi nama Belgika. Nah, jadi tujuan utama dari Belgika adalah untuk melindungi Nassau dari serangan yang setiap kali terjadi, dan seringkali juga kewalahan VOC menahan itu. Sehingga ketika benteng Belgika dibangun, mereka jauh lebih kuat karena posisinya dengan semua mata angin yang berisikan bastion atau tempat-tempat meriam, mereka sangat aman dari semua penjuru. Tapi kalau Belgika itu sudah jelas-jelas dibangun untuk barak militer, untuk tujuan militer. Ya, apalagi dengan bentuknya, ya, bastion sekian banyak ini itu tanda bahwa mereka memang ingin melindungi diri dari serangan. Jadi memang tujuannya perang. Karena memang di 1611 ketika Peter Both membangun Belgika itu VOC sudah sangat kuat. Ya, 1611 itu VOC sudah sangat kuat. Setelah kematian Verhoeven 1609, itu VOC mendatangkan sekian banyak armada untuk memperkuat posisi pertahanan, dan saat itu juga benteng Belgika itu mulai dibangun, ya, benteng Belgika mulai dibangun. Jadi tujuannya lebih kepada perang, walaupun juga ada beberapa ruangan-ruangan yang memang sekaligus menjadi tempat penyimpanan rempah. Ini beberapa ruangan, saya kalau tidak salah sekitar 2 atau 3 ruangan di bagian sini ini untuk juga tahanan bahkan eksekusi. Jadi ada 4 pondasi ini dulunya berdiri tiang yang juga sekaligus menjadi tempat menggantung para tahanan yang memang sudah kelas berat sehingga mereka harus digantung sampai mati. Dan itu ada beberapa narasi seperti itu, walaupun tidak semua dokumen kolonial menyebut itu. Sebagian besar Belgika itu lebih kepada pertahanan dari militer. Tidak banyak menyebut bahwa ini sebagai tempat eksekusi. Istana Mini Banda tidak hanya menampilkan keindahan fisik saja,
tetapi juga menyimpan cerita sejarah dan budaya masa kolonial. Istana Mini adalah kantor dagang. Ya, awalnya bukan sebuah istana gubernur atau istana pemimpin VOC atau Hindia Belanda. Karena sangat mustahil seorang pemimpin yang dicari oleh warga lokal itu berkantor dengan sangat terbuka. Ya. Jan Petersen Koen, Verhoeven, lalu kemudian termasuk Peter Booth itu mengomandoi pasukannya dari atas kapal. Mereka tidak turun ke bawah. Sehingga bisa dipastikan Istana Mini atau bangunan Istana Mini itu memang dibangun baru di 100 tahun kemudian setelah VOC bangkrut. Lalu kemudian fungsinya adalah untuk dagang, murni untuk bagaimana mengelola mengelola hasil dagang pala rempah-rempah di Banda Neira antara Hindia Belanda dengan penduduk lokal. Cuma memang dalam bentuknya, jadi bangunan dari Istana Mini ini yang kemudian muncul image bahwa ini adalah istana karena bentuknya mirip sekali dengan istana-istana lain di Indonesia, termasuk di Istana Bogor. Itu sangat wajar karena memang arsiteknya sama. Menurut yang saya dengar dari Des Alwi atau Pak Des, arsiteknya sama antara Istana Bogor dengan Istana Mini Banda. Jadi mungkin di awal 1900-an ya. Dulu di sebelum 1900 ya mungkin 1800 bentuknya tidak seperti itu. Ya bisa jadi ya ini semua perlu penelusuran lebih jauh sehingga bisa dikatakan bahwa Istana Mini adalah di fungsi-fungsi awal atau di masa-masa awal difungsikan untuk kantor dagang. Ya. Karena itu adalah kantor dagang, maka bangunan-bangunan di belakang itu kan sama fungsinya untuk gudang-gudang juga ya. Jadi tempat penyimpanan ya juga gudang, bisa juga kantor keuangan ya, hal-hal yang sifatnya dengan keuangan. Karena di masa-masa itu sudah ada ya untuk koin dan sejenis itu ya, mata uang Hindia Belanda. Jadi administratur lah. Jadi semua hal-hal yang sifatnya administrasi keuangan, administrasi perdagangan itu semua diatur di situ. Pengasingan tokoh-tokoh nasional ke Banda Neira adalah merupakan strategi Belanda untuk meredam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ada 4 tokoh sebenarnya, jadi Cipto Mangunkusumo, Iwa Kusuma Sumantri, dan Hatta dan Syahrir. 4 tokoh ini sebenarnya diasingkan karena sudah pasti karena sikapnya yang sangat frontal dengan kolonial, ya kan. Kalau mau dirunut misalnya Cipto yang tahun 1930-an itu 1928 dia diasingkan. Itu karena tulisannya dia yang sangat kritis di koran-koran di Jawa yang kemudian dia langsung dibuang ke Banda Neira. Cipto di sini cukup lama, 1928 sampai 1934 ya, maaf, 1934 kalau saya tidak salah. Lalu kemudian datang Iwa. Iwa juga sama karena keterlibatan Iwa dengan pergerakan kiri di Jawa. Yang kemudian Iwa akhirnya dituduh komunis oleh pemerintah Hindia Belanda, yang akhirnya dia dijebloskan di sini. Makanya orang-orang Banda menyebut Cipto, Iwa, termasuk Hatta Syahrir adalah orang-orang merah. Untuk di Cipto, kita masih bisa saksikan alat-alat kedokteran miliknya, yang dia bawa memang dari Jawa, karena Cipto adalah dokter, seorang dokter spesialis paru ya, walaupun dia wafat karena paru. Jadi agak-agak ironis ya. Iwa
tidak banyak karena Iwa setelah kemerdekaan rumah Iwa lebih banyak dikelola oleh keluarga ya, yang memang dulu merawat Iwa. Kalau Cipto terawat karena langsung diambil alih oleh yayasan untuk dipugar sebagai museum. Sama halnya dengan Hatta dan Syahrir. Hatta dan Syahrir jauh lebih terawat karena dijadikan museum, ya, tidak ditinggali oleh warga yang jadi berpengaruh terhadap layout ruangan atau perabotan-perabotan. Jadi kalau dibilang perabotan-perabotan di rumah Cipto, Hatta dan Syahrir jauh lebih terawat dibanding Iwa. Sekalipun Iwa rumahnya juga sangat terawat ya. Warga atau penduduk Banda yang menempati itu juga merawatnya. Hanya saja susah kita lihat peninggalannya Iwa di situ. Tapi kalau Hatta misalnya atau Syahrir, masih ada kita lihat Hatta masih punya mesin ketik di rumah Hatta. Di rumah Syahrir masih ada gramafon yang seringkali dia putar untuk berdansa ketika rindu dengan teman-teman di Belanda. Itu semua masih ada. Cuma yang kalau saya lihat yang lebih lengkap rumah Hatta. Rumah Hatta jauh lebih tertib, lebih lengkap karena juga mungkin peran dari anak-anaknya Bung Hatta yang masih hidup. Mereka juga punya peran luar biasa dalam melengkapi perabotan-perabotan dan merawat perabotan milik Hatta. Kalau Syahrir lebih banyak foto-foto. Kalau di rumah Bung Hatta itu seperti tadi saya bilang, rumah Bung Hatta jauh lebih terawat. Termasuk perabotan di ruang tamu itu asli milik beliau. Termasuk juga kursi malas di teras belakang yang bisa kita buka kayunya kiri kanan untuk mengangkat kaki. Itu juga kursi favorit Bung Hatta. Nah, jadi itu masih bisa kita lihat, cuma memang bambu-bambu untuk anyaman bambu untuk dudukan itu sudah kadang-kadang sudah diganti dengan yang baru supaya tidak membahayakan orang untuk mencoba bagaimana Bung Hatta di kursi malasnya berpikir tentang Indonesia ini gitu. Jadi biasanya tamu disuruh duduk lalu kemudian merasakan suasana itu. Rumah Budaya Banda Neira merupakan museum mini yang menyimpan sejarah masa penjajahan Belanda pada masa kolonial. Jadi rumah budaya itu rumah keluarga tua ya, sudah dari zamannya kakeknya kakek. Jadi opa namanya Said Chong Badila. Dan mungkin sebelumnya itu juga bapaknya saya nggak tahu, tapi yang saya tahu baru pas Said Chong Badila. Opa saya Des Alwi lahirnya di situ. Jadi bagaimana dia sekarang jadi rumah budaya, waktu itu sempat kosong ya, sempat vakum, keluarga semua berangkat, terus dijadikan masjid. Tapi masjidnya yang versi kecil. Setelah itu pas Opa kembali ke sini, ke Banda, Opa langsung nuker ya sama, jadi Opa beli tanah yang di seberangnya, yang sekarang dijadikan Masjid Nusantara, Masjid Hatta Syahrir yang di Negeri Nusantara, yang bersebelahan dengan kampus Universitas Banda Neira. Di dalam rumah budaya itu banyak sekali terdapat koleksi pribadi, terutama pribadi Opa, dan juga penemuan-penemuan arkeolog atau research yang ada di Banda, seperti dari mulai prehistorik, ornamen-ornamen atau sampai ke tulang-tulang gitu, apa yang mereka dapat di Banda sini ketika research penggalian gitu. Dari situ juga ada bukti-bukti masa jalur rempah seperti tahun 12-an, 12 ribuan. Habis itu ada juga kolonialisasi
barang-barang kolonial, dan juga zaman Indonesia mau merdeka, seperti beberapa foto-fotonya tokoh-tokoh nasional kita, Bung Hatta dan Bung Syahrir, Pak Cipto dan Iwaka Sumantri, seperti itu adalah peninggalan-peninggalan mereka di situ juga. Foto ya, terutama foto. Terus ada ini furniture koleksi keluarga. Kalau untuk koleksi item zaman kolonial mungkin seperti botol-botol gitu ya. Kalau untuk ada kayak bel apa, mungkin dulu perkenir gitu kan. Di apa namanya, perkebunan pala. Katanya sih ceritanya kalau misalnya ada jam makan siang atau ada pengumuman, belnya dibunyiin, terus para pekerja mungkin datang. Rumah budaya ini lumayan berkontribusi yang besar ya untuk wisata budaya di Banda. Jadi karena mungkin nggak ada museum lain di sini, tapi berhubung memang Opa senang dan namanya juga sejarawan ya, jadi ada beberapa yang memang bisa ditampilkan, dan juga para guide di sini sudah mengetahui sejarah. Jadi tamu-tamu yang penasaran apa sih yang terjadi di Banda zaman dahulu, itu bisa lah ada artefak-artefak yang bisa diperlihatkan di situ. Seperti yang tadi saya bilang, kayak peninggalan Belanda, ada botol-botol zaman dulu, ada gentong-gentong besar, mungkin itu di mana mereka simpan air atau simpan minuman atau apa begitu kan. Terus ada juga kursi-kursi zaman dahulu. Tapi di situ ada beberapa yang sudah di label tahunnya, yang Opa tahu persis tahunnya. Seperti ada batik yang dari 18 ribuan, mungkin punya nenek moyang gitu ya, kayak gitu. Terus ada piring-piring zaman-zaman dahulu kayak gitu. Cuma lebih banyak koleksi keluarga sih, tapi memang ada beberapa. Kayak ada senapan-senapan zaman dulu juga ada. Peninggalan sejarah Banda merupakan cerminan kejayaan masa lalu dan perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Banda menyimpan cerita perdagangan rempah-rempah, kolonialisme, dan perlawanan penduduk lokal. Melalui peninggalan sejarah ini, kita dapat memahami bagaimana Banda menjadi salah satu tempat yang paling bersejarah di Indonesia yang patut kita pertahankan dan lestarikan untuk generasi mendatang.